Oke. Halo cuy, gimana kabar kalian? Ya, mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat selalu ya. Nah, hari ini gue mau menceritakan sebuah film yang menurut gue keren banget, yaitu Seven Son. Seven Son adalah film bergenre adventures yang dirilis oleh Legendary Pictures dan juga Thunder Road Films pada tahun 2015, di mana film ini merupakan adaptasi dari sebuah buku seri berjudul The Wardstone Chronicles. Seven Son sendiri menceritakan seorang ksatria yang selama berabad-abad mencoba untuk membunuh seorang penyihir yang jahat. Oke, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita intro. Pada zaman dahulu kala, dikisahkan ada seorang pemuda yang bernama John Gregory. Kita panggil dia John aja ya. John adalah seorang ksatria yang selama berabad-abad melawan semua bentuk kejahatan, kegelapan, dan juga kekuatan magis. Di suatu tempat terlihat John sedang membuat semacam kurungan gitu cuy, di mana di dalamnya terdengar suara jeritan yang terus-menerus memanggil namanya. Dan setelah itu si John pun pergi dari tempat tersebut. Musim berganti musim, tahun berganti tahun, di mana kemudian dari dalam kurungan itu terdengar suara seseorang yang mengatakan, dan tiba-tiba keluarlah seekor makhluk dari dalam kurungan itu. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat di mana di situ terlihat si John yang sekarang udah tua. Dia kemudian terlibat obrolan dengan seorang pemuda yang bernama Billy Bradley, di mana si abang ini memberitahu kalau di sebuah desa yang letaknya nggak jauh dari tempat itu ada seorang anak kecil yang terinfeksi penyakit. Si John pun mengatakan, emangnya kenapa? Itu kan bukan urusan saya, anjay. Kemudian muncullah seorang ksatria yang muda dan juga sotoy, yang kemudian memarahi si John. Orang tua, lu kan ksatria, masa lu nggak mau bantu anak kecil yang lagi kena musibah? Ya elah, hapus aja itu tato tanda ksatria di tangan lu. Ganti sama tatonya Mimi Peri. Masalah kalian sama aku apa sih? Posting ini salah, posting itu salah. Suka-suka saya. Masalah buat kamu. Dan mereka berdua pun bertarung, dan si ksatria bau kencur itu akhirnya babak belur. Mereka berdua pun akhirnya bergegas pergi menuju ke sebuah gereja tua, tempat di mana seorang anak kecil terinfeksi penyakit. Ternyata anak kecil yang dimaksud bukan terinfeksi penyakit menular kayak panu, kadas kurap, ataupun raja singa, melainkan kesurupan. Nah, dengan menggunakan kalung yang berisi jimat, roh yang merasuki anak itu pun keluar dari dalam tubuhnya. Ternyata yang keluar dari dalam tubuh anak kecil tadi adalah seorang penyihir jahat yang bernama Mother Malkin. Malkin ini adalah seorang penyihir yang dikurung sama si John di awal-awal film tadi. John dan Bradley yang melihat Malkin berubah bentuk menjadi seekor makhluk mengerikan kemudian mencoba menangkapnya. Akibatnya Bradley yang menggunakan sebuah rantai perak terseret sampai keluar. Setelah tertangkap, mereka berdua mencoba mengurung si Malkin. Tapi apesnya si Bradley ketika mencoba keluar dari kurungan itu, dia harus tertangkap oleh jeratan si Malkin. Dengan terpaksa, John harus membakar keduanya. Tapi rupanya panasnya kobaran api itu tidak dapat membunuh si Malkin. Dan akhirnya penyihir itu pun pergi menjauh dari tempat tersebut. Scene kemudian berpindah ke sebuah hutan, di mana di sana tampak seorang pemuda sedang berlari di tengah hutan. Pemuda ini bernama Thomas Jason Ward. Kita panggil aja dia sebagai Tom ya. Tom ini lagi mencoba memburu seekor rusa. Di tengah perburuannya, si Tom ini dipanggil sama adiknya yang bernama Kate Ward. Si Kate ini memberitahu kalau ibunya menyuruh si Tom pulang untuk memberi makan babi. Ketika lagi memberi makan hewan-hewan ternaknya tersebut, seketika itu juga tubuh Tom menjadi gemetar. Dan dia mengalami sebuah penglihatan, di mana dia bertemu dengan John Gregory dan juga seorang wanita yang terlihat sedang mandi. Ibu Tom kemudian datang dan langsung menenangkannya. Dan benar aja, John pun datang ke tempatnya Tom menggunakan sebuah perahu. Kedatangan John ke sini adalah untuk membawa serta mengangkat si Tom menjadi muridnya. Sesuai dengan judul filmnya yaitu Seven Son, si John ini membutuhkan anak bungsu dari 7 bersaudara. Dan si Tom ini adalah anak ke-7 tersebut. Dan dengan memberikan imbalan berupa uang, John kemudian membawa Tom dalam perjalanannya. For your information aja nih, kalau si Tom ini bukan murid pertamanya si John. Anak muda yang sebelumnya mati kebakar itu adalah muridnya si John yang ke-29. Nah, kebayangkan loh, itu murid-muridnya sebelumnya pada gagal semua. Oke, lanjut. Sebelum pergi, ibunya Tom memberikan Tom sebuah kalung liontin sebagai jimat. Di tempat lain, Malkin terlihat mendatangi suatu tempat, di mana di sana dia bertemu dengan seorang penyihir yang bernama Lizzie. Lizzie ini saudarinya si Malkin cuy. Mereka ini kakak beradik. Nah, di sini Lizzie memperlihatkan alasan kenapa dia memakai topeng. Karena mukanya udah rusak akibat si John Gregory yang memburu semua penyihir di tempat itu.
Kemudian dengan menggunakan kekuatannya, Malkin memperbaiki wajahnya si Lizzie menjadi cantik lagi. Di tempat lain, tampak John dan juga Tom tiba di sebuah kota kecil, di mana mereka berada di sebuah pasar. Dan di sana mereka berencana untuk membeli beberapa barang untuk perbekalan dalam perburuan untuk memburu si Malkin. Nah, di tengah pasar, Tom melihat sejumlah pria yang terlihat menyeret seorang wanita yang mereka tuduh sebagai penyihir. Ketika melihat wanita itu, Tom pun mendapatkan penglihatan atas semua mimpi-mimpinya. Dan wanita itu ada di dalam mimpinya. Mengetahui hal itu, Tom kemudian mencoba menyelamatkannya dengan cara menjual nama gurunya, yaitu si John. Nah, setelah berhasil menyelamatkannya, Tom kemudian melepaskan ikatannya. By the way, ini cewek bernama Alice. Nah, setelah ngobrol-ngobrol yang nggak penting, Alice pun kemudian pergi meninggalkan Tom. Ternyata Alice ini adalah anak dari penyihir Lizzie. Dan dia ditugasin oleh si Lizzie untuk memata-matai si John Gregory. Bersamaan dengan hampir sempurnanya Blood Moon, Malkin pun mencoba memanggil seluruh anak buahnya. Singkat cerita, John dan juga Tom terlihat berlayar menggunakan sebuah perahu. Di situ tampak juga temannya si John yang bernama Tas. By the way, Tas ini adalah anak dari si Malkin dan juga The Fiend atau si Iblis yang ditulis di dalam buku The Wardstone Chronicles. Si Tas ini termasuk dalam kategori Abhumans. Abhumans itu sendiri bisa dibilang sebagai keturunan iblis dengan berbagai macam bentuknya. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat dan itu adalah tempat di mana John selama ini tinggal. Di situ, Tom terlihat mengetahui tentang siapa sebenarnya si John ini. John adalah salah satu dari ratusan Falcon Warriors yang mendedikasikan dirinya untuk melawan segala bentuk kejahatan dan bertanggung jawab untuk nantinya mewariskan ilmunya kepada murid-muridnya yang merupakan anak ketujuh dari 7 bersaudara. Dan si John adalah satu-satunya ksatria Falcon yang tersisa. Nah, sebelum Blood Moon atau bulan berdarah sempurna, John merencanakan untuk membunuh si Malkin. Karena kalau enggak, akibatnya akan terjadi bencana di seluruh negeri. Pada malam harinya ketika si Tom tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang meminta tolong. Nah, ketika diperiksa dari mana suara itu berasal, dia menemukan sebuah baju besi lengkap dengan helm dan juga pedang di tangannya. Hal yang gak terduga pun terjadi. Jubah itu seketika menjadi hidup dan mencoba menyerang si Tom. Tom yang hampir mati seketika itu juga ditolong oleh John yang langsung mengalahkan jubah tersebut. Setelah itu, John kemudian memarahi si Tom atas kejadian yang baru aja terjadi. Karena si John ini sebelumnya bilang sama Tom untuk tetap berada di kamar dan tidur dan jangan kemana-mana. Saking marahnya, John menjadi nggak yakin kalau si Tom ini dapat memenuhi ambisinya untuk mengalahkan si Malkin. Karena mungkin terlalu lemah kali ya. Karena itu, John kemudian mencoba mengajari si Tom. Dimulai dengan pengetahuan tentang siapa-siapa aja para penyihir yang akan melindungi Malkin nantinya. Para penyihir itu antara lain adalah Radu, di mana dia mempunyai banyak sekali pasukan assassins yang sangat kejam. Ada juga Sarakin yang berbentuk seperti macan. Ada juga Virahadra dengan julukan si Raja Pedang. Dan tentunya si Malkin yang merupakan ratunya para penyihir tersebut. John juga mengajari Tom caranya melempar pisau, serta perlengkapan-perlengkapan yang diperlukan untuk membunuh serta menangkal mantra-mantra para penyihir. Sementara itu di tempatnya Malkin, Radu pun datang dengan membawa pasukannya. Malam harinya, Tom yang lagi tertidur tiba-tiba terbangun. Dan di situ dia melihat seorang wanita terlihat sedang mandi di sungai. Dan ternyata itu adalah si Alice. Di situ si Alice pun mengungkapkan jati dirinya kalau dia memang seorang penyihir. Alice juga mengatakan gak semua penyihir itu jahat seperti yang diyakini oleh si John. Di pagi harinya, John dan kelompoknya dibawa oleh sekelompok pasukan yang memintanya datang ke suatu kota. Karena di kota itu mereka membutuhkan bantuannya si John. Ternyata John disuruh datang ke tempat itu untuk membunuh seorang penyihir yang berubah bentuk menjadi seekor beruang. Penyihir tersebut bernama Urak yang merupakan salah satu panglima perangnya si Malkin. Ketika John mencoba mendekati Urak, tiba-tiba makhluk itu keluar dari dalam kurungan dan mencoba menyerang si John. Tapi di situ John melemparkan semacam serbuk yang kemudian mengubah beruang itu kembali ke bentuk manusianya, yaitu si Urak. Dan mereka bertiga pun terlibat pertempuran yang sengit. Singkat cerita, ketika Urak mencoba untuk berubah kembali menjadi beruang, Tom dengan sigap melemparkan serbuk perak ke arahnya. Dan Urak pun gagal berubah bentuk dan akhirnya berhasil diikat di dalam kurungan yang kemudian membakarnya. Di tempatnya Malkin, beberapa sisa anak buah penyihirnya pun datang. Di situ tampak Sarakin yang bisa berubah bentuk menjadi leopard. Ada juga Virahadra yang merupakan si pendekar pedang, dan yang terakhir yang datang adalah Strix. Semua anak buahnya Malkin sudah berkumpul kecuali si Urak. Si Malkin nggak tahu kalau si Urak udah jadi beruang goreng. Sementara itu, Tom yang lagi terlihat melamun tiba-tiba didatangi oleh si Alice. Alice kemudian menceritakan kalau dulunya si John muda pernah jatuh cinta kepada seorang penyihir. Tom dan Alice pun terlibat obrolan yang sangat hangat, sampai akhirnya mereka berdua berakhir di atas ranjang. Setelah itu, kemudian Tom mendapatkan sedikit penglihatan, di mana di dalam ingatannya terlihat John, Malkin, dan juga kehancuran yang mengerikan. Esok paginya, Tom bertemu dengan John di tengah hutan.
Di situ John juga menceritakan kepada Tom kalau dulunya dia pernah jatuh cinta kepada seorang penyihir. Penyihir itu adalah si Malkin. Malkin dulunya nggak jahat cuy. Karena ketakutan dan kebencianlah yang menyebabkan Malkin menjadi jahat. Karena si Malkin mengetahui kalau si John ini udah menikah, Malkin lalu membunuh istrinya si John dengan kejam. Dan karena itu John pun mencoba membunuhnya. Tapi karena kasihan, John pada akhirnya hanya bisa mengurungnya seperti adegan yang kalian lihat di awal-awal film tadi. Kini Malkin sudah bebas dan dia akan menuntut balas atas segala yang udah dilakukan John kepadanya. John dan Tom pun kemudian meneruskan perjalanan. Nah, di tengah jalan ketika mereka mencoba menjemput si Tas, tiba-tiba seekor makhluk raksasa muncul di hadapan mereka. Makhluk itu bernama Bogart, dan dia adalah makhluk bawah tanah yang sangat pemarah. Melihat Bogart muncul, John dan kelompoknya mencoba melarikan diri. Di dalam pelarian itu, Tas pun harus terpental akibat ditempeleng sama si Bogart. John dan Tom juga terpaksa harus melompat dari atas tebing untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tapi Bogart kemudian menyusul keduanya dengan melompat ke dalam air. Di situ Bogart berhasil menangkap Tom dengan tangannya. Tom dengan menggunakan sebuah pisau berhasil melukai si Bogart sehingga Tom dengan leluasa dapat melawan raksasa itu. Tapi keduanya terpaksa harus terjatuh di ujung sungai, di mana Bogart harus mati karena terbentur bebatuan, sedangkan Tom terjun bebas ke dalam air. Tom kemudian berhasil keluar dengan selamat dari dalam sungai. Tapi begitu sampai di pinggir sungai, tiba-tiba muncul penyihir Lizzie yang sebelumnya diutus oleh Malkin yang datang dengan menodongkan sebilah pedang ke arahnya. Ketika Lizzie mencoba menusukkan pedangnya secara nggak sengaja, pedang tersebut mengenai liontin pemberian emaknya si Tom. Lizzie kemudian mengenali liontin itu, di mana dia mengatakan kalau liontin tersebut adalah kepunyaannya si Malkin. Dan akhirnya Lizzie pun pergi dari tempat itu. Setelah itu, Tom kemudian mencoba menanyakan kepada si John perihal liontin tersebut. John yang kaget kemudian mengatakan kalau itu adalah Umbran Stone. Umbran Stone adalah sebuah jimat yang memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, di mana siapapun penyihir yang memakainya bisa memiliki kekuatan yang berkali-kali lipat. Jadi jimat ini dahulunya adalah kepunyaannya si Malkin, yang secara nggak diduga dicuri oleh seorang penyihir. Dan penyihir yang mencuri jimat itu adalah ibunya si Tom. Karena Malkin nggak mempunyai jimat tersebut pada waktu itu, makanya si John bisa dengan mudah mengalahkannya. Karena ibunya adalah seorang penyihir, hal itulah juga yang menjelaskan kenapa si Tom bisa memiliki penglihatan yang selama ini dianggap hanya sebagai mimpi. Sementara itu, Malkin yang mengetahui kalau jimat yang selama ini dia cari ada di tangannya si Tom, kemudian dia memaksa Alice untuk mencurinya, dan Alice pun dengan terpaksa menurutinya. Malkin yang juga udah mengetahui kalau anak buahnya Urak udah mati, kemudian merencanakan pembalasan, di mana Malkin bersama dengan semua anak buahnya pergi ke kota tempat di mana Urak dibunuh untuk membantai orang-orang yang ada di sana. Dan kengerian pun terjadi di kota itu. Tapi di situ tampak seorang wanita yang mencoba menghentikan para penyihir itu, dan dia adalah ibunya Tom, di mana dia berhasil membunuh Strix dalam prosesnya. Mengetahui anak buahnya mati, Malkin pun mendatanginya. Alangkah terkejutnya Malkin ketika mengetahui kalau sosok yang udah membunuh anak buahnya adalah penyihir yang dulu pernah mencuri liontinnya. Dan di situ ibunya Tom pun harus mati di tangannya si Malkin. Sementara itu di tempat lain, ketika Tom lagi sendirian, tiba-tiba dia didatangi oleh si Alice. Tak berapa lama ketika mereka lagi asik-asik ngobrol, si John pun muncul dan langsung menangkap Alice. Tapi dengan polos, Tom membebaskan Alice dari jeratannya. Di situ pun akhirnya Tom menyadari kalau liontin pemberian emaknya udah hilang dicuri oleh si Alice. Tom yang mencoba mengejar Alice secara nggak sengaja bertemu dengan Radu yang dikirim oleh Malkin untuk menangkap John dan juga Tom. John dan Tas yang melihat hal itu kemudian langsung datang membantu. Tapi sialnya mereka harus terpojok sampai ke pinggir jurang, di mana Tas dan juga Tom harus terjatuh ke jurang. Sementara si John berhasil ditangkap oleh Radu. Di dalam jurang, Tom dan Tas ternyata masih bisa selamat. Dan setelah mendapatkan penglihatan, Tom mengetahui kalau ibunya udah mati akibat dibunuh oleh Malkin. Mengetahui hal itu, Tom bersama dengan Tas melanjutkan perjalanan mereka untuk memburu si Malkin. Nah, John yang udah tertangkap kemudian dibawa ke hadapannya si Malkin. Di situ, si Malkin mencoba mengajak si John untuk bergabung dengannya. Si John yang awalnya menolak, seketika itu juga nggak bisa berbuat apa-apa ketika si Malkin menggunakan kekuatan liontinnya untuk menghipnotis si John.
Tapi tiba-tiba secara nggak diduga, Alice muncul dan langsung mengambil liontin yang ada di lehernya Malkin. Dan seketika itu juga John pun menjadi tersadar. Malkin yang merasa kesal langsung berubah bentuk dan mencoba memburu si Alice. Tapi emaknya Alice yaitu Lizzie yang merasa kalau anaknya dalam bahaya mencoba untuk menghalangi Malkin. Dan terjadilah pertempuran sengit antara John melawan Radu. Sementara Tom dan Tas yang juga tiba di tempat itu juga mendapatkan perlawanan sengit dari para penyihir lainnya. Tom yang secara nggak sengaja menemukan liontin pemberian ibunya tiba-tiba mendapatkan semacam kekuatan gitu cuy. Dimana dia berhasil membunuh Serikin dan juga si Raja Pedang Virahadra. Sementara itu si John juga berhasil mengalahkan Radu. Di situ juga akhirnya Alice melihat kalau ibunya juga dibunuh oleh Malkin. Karena terluka akibat pertarungannya dengan Lizzie barusan, Malkin pun memutuskan untuk masuk ke dalam ruangannya. Melihat hal itu, John bergegas mengejarnya. Singkat cerita, si Tom pun muncul membantu si John yang terlihat hampir aja mati di tangan Malkin. Dengan tongkat yang diberikan oleh John, Tom pun langsung membakar tubuh Malkin, yang menandakan kalau si penyihir jahat itu udah mati untuk selamanya. Scene kemudian berpindah, di mana si Tom terlihat ditato oleh si John tepat di lengannya. Dan si Tom pun sekarang resmi menjadi seorang kesatria atau pemburu sama seperti si John. Setelah memilih jalannya sebagai seorang pemburu, Tom lalu mengucapkan salam perpisahan kepada Alice. Di mana si John juga memutuskan untuk berpisah dengan Tom dan juga Tas. Mereka berdua kini meneruskan petualangan mereka. Dan ceritanya pun tamat sampai di sini. Well, kalau kalian menonton film ini, gue rasa kalian semua juga akan setuju. Kalau di dalam alur ceritanya nggak ada yang luar biasa, dan terlihat biasa-biasa aja. Apalagi ini film dengan tema penyihir. Harusnya kan ada banyak jurus atau mantra-mantra yang bisa kita nikmati. Layaknya film penyihir pada umumnya macam Harry Potter. Tapi nyatanya hampir tidak banyak mantra yang ditampilkan. Tapi untungnya dari segi visual, film ini sangat memukau. Apalagi film ini ditampilkan secara 3D, di mana efek animasinya terlihat sangat nyata. Dan yang terakhir, kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 6 dari 10. So, terima kasih udah menonton video ini sampai habis. Semoga kalian terhibur ya. Gue admin satu pamit, tetap sehat, tetap tersenyum, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.